Kalau teman-teman saat ini adalah seorang istri atau ibu rumah tangga yang tidak pernah pegang uang sendiri, mungkin karena suami yang pegang semua keuangan di keluarga. Kalau teman-teman tetap merasa tenang dan gak khawatir dengan itu, gak apa-apa, berarti energi kalian baik-baik saja. Tapi buat teman-teman yang merasa khawatir, merasa overthinking dengan itu, karena gak pernah pegang uang, karena apa-apa harus minta sama suami, terus jatuhnya kesal ke suami, saya saranin mulai sekarang, mulai hari ini coba deh untuk mulai melakukan rencana-rencana untuk bisa menghasilkan uang sendiri. Kenapa saya menyarankan ini? Supaya energi kita tuh tetap positif gitu. Karena seringkali ya saat kondisi keuangan kita itu sedang tidak baik, kita tuh jadi overthinking, jadi punya banyak pikiran-pikiran negatif. Dan tanpa sadar, pikiran-pikiran negatif itu menjadi doa kita. Yang akhirnya malah jadi nyata karena kita pikirkan terus-menerus. Walaupun kita nggak ucapkan ya. Kalau energi kita sebagai ibu dan istri ini positif, maka rezeki untuk keluarga juga gampang datang. Nah, pelan-pelan pekerjaan suami juga jadi lancar dan rezekinya juga jadi lancar. Jadi, kalau teman-teman mau, teman-teman bisa coba cara saya ini ya. Pertama, yang bisa teman-teman lakukan adalah bikin plan dulu. Apa yang kalian mau lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan. Saran saya nih, teman-teman lakukan hal-hal yang kalian suka dan bisa kalian lakukan secara konsisten. Supaya kalau hasilnya belum besar, di tengah jalan kalian tuh nggak berhenti. Jadi bukan karena ikut-ikutan, karena ngelihat orang lain sudah dapat hasil yang besar. Mungkin teman-teman suka masak, suka nulis, atau mungkin teman-teman suka bikin video. Teman-teman bisa browsing dulu ya, cari tahu tentang pekerjaan itu. Cari tahu bagaimana untuk mulainya, harus bagaimana pada saat prosesnya. Dan yang penting, lakuin itu sekarang, jangan cuman ngeplan aja. Yang kedua, teman-teman nggak perlu cerita ini ke orang lain, bahkan mungkin ke suami teman-teman sendiri ya. Kalau mungkin teman-teman akan mendukung, ya nggak apa-apa sih cerita. Cuman kalau misalnya kira-kira suami nggak mendukung, mendingan nggak usah cerita ya. Tapi, kalau teman-teman suka cerita, padahal masih di tahap plan, baru di tahap rencana, ya udah tulis aja di jurnal kalian, di diary kalian, di kertas, atau apa aja supaya kalian bisa mengeluarkan unek-unek. Yang ketiga nih, teman-teman harus tulis rencana-rencana kalian tuh di buku. Jangan hanya di awang-awang ya. Jangan hanya kayak dipikirkan, divisualisasikan. Enggak, ditulis. Semuanya ditulis. Kalau cuma dipikirkan aja tuh biasanya hanya akan berakhir jadi wacana aja. Di tahap ini, teman-teman mulai lakukan scripting atau tuliskan apa yang kalian rencanakan, yang kalian inginkan. Seolah-olah apa yang kalian inginkan itu tuh sudah terjadi. Itu namanya scripting, law of attraction. Cara ini tuh salah satu metode manifestasi. Nah, saya juga lakukan cara ini setiap hari. Tujuannya supaya saya tuh selalu teringat pada rencana-rencana, pada apa yang saya inginkan. Dan bisa melakukan rencana-rencana itu secara konsisten, gak berhenti di tengah jalan. Walaupun belum ada hasilnya. Di awal-awal, mungkin teman-teman merasa gak percaya dan skeptis dengan apa yang kalian lakukan ini. Apakah bisa sih ini bisa menjadi rezeki atau